Pencemaran pangan merupakan bahan yang tidak sengaja ada dan atau tidak dihendaki dalam pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di panjang rantai pangan, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia logam berat, mikotoksin, zat radioaktif, dan cemaran kimia lainnya, residu obat hewan dan pestisida, maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Definisi ini ada tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Jadi cemaran itu jenisnya ada apa saja? Jadi untuk ini terus secara garis besar terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada cemaran fisik, yang kedua ada cemaran kimia, dan yang ketiga ada mikrobiologi. Misalnya kalau ibu jajan bakso atau jajan keripik, lalu di dalamnya ketemu rambut dari pedagangnya, itu merupakan cemaran fisik. Lalu juga ada cemaran kimia. Cemaran kimia ini berasal misalnya dari mikotoksin, yaitu dari kapang Aspergillus flavus, yaitu ada cemaran mikotoksinnya. Lalu juga ada cemaran karena proses, ini karena pengolahan pangan, misalnya dioksin dan polisiklik aromatik hidrokarbon karena adanya pembakaran, misalnya pada ikan bakar ya Bapak Ibu. Lalu ada juga cemaran logam berat, diantaranya adalah timbal, arsen, merkuri, kadmium, dan timah. Lalu yang untuk jenis ketiga ini ada cemaran mikrobiologi, misalnya ada virus, parasit, dan mikroba, misalnya ada salmonella. Baik, selanjutnya ini ada regulasi bidang cemaran ini ada 5. Saya akan paparkan lebih lanjut satu-satunya, masing-masing satu. Lalu yang pertama ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang batas maksimum melamin dalam pangan. Di sini Badan POM melakukan pengawasan terhadap batas maksimum melamin dalam pangan, contohnya pada formula bayi bentuk bubuk. Ini ada batas maksimum 1 mg per kilogram berat badan. Lalu untuk formula bayi siap konsumsi diatur batas maksimalnya 0,15 mg per kilogram. Lalu juga ada pangan lain misalnya 2,5 mg per kilogram. Lalu selanjutnya ada tentang radioaktif. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1031 Tahun 2011 tentang batas maksimum cemaran radioaktif dalam pangan. Sebagaimana yang kita ketahui ya bahwa dulu pada tahun 2011 pernah ada bocoran reaktor di Fukushima di Jepang. Nah, di sini Badan POM langsung di sini Kemenkes langsung menyusun peraturan terkait hal tersebut. Jadi setiap pangan yang berasal dari daerah atau juga mengalami kedaruratan pencemaran radioaktif, untuk diedarkan harus memiliki sertifikat radioaktivitas pangan. Jadi ini kami periksa di border. Namun sebagaimana mungkin ada peserta yang sudah hadir juga di sosialisasi tahun ini, kami juga sudah mengeluarkan surat edaran terbaru, di mana sertifikat radioaktivitas ini tidak diminta lagi di border, namun kami tetap melakukan pengawasan post market dengan melakukan infeksi roasting, yaitu dengan melakukan sampling. Karena berdasarkan data yang kami periksa bersama dengan kementerian lain, diantaranya ada Kemenkes, ada KKP, ada Kementan, ada Batan, dan Bapeten, bahwa untuk pangan dari asal Jepang ini sudah aman. Nah, tapi untuk sebagai antisipasi pada misalnya ada bencana nuklir lainnya di negara lain, kami juga tetap memiliki peraturan BPOM ini. Misalnya untuk batas maksimal pangan bayi kita atur batas maksimalnya iodium 131 ini 50 bakarel per kilogram. Lalu juga untuk cesiumnya 137 ini kita atur 100 bakarel per kilogram. Lalu selanjutnya kami ada Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2018 tentang batas maksimum cemaran kimia dalam pangan olahan. Cemaran kimia adalah cemaran dalam makanan yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Di sini cemaran ada mikotoksin. Mikotoksin ini berasal dari kapang, yaitu ada aflatoksin, ada dioksinivalenol, ada aflatoksin A, ada fumonisin, dan ada juga faturin. Lalu juga ada cemaran dioksin, ada tri-MCPD, dan juga poliaromatik hidrokarbon. Dan untuk peraturan ini kami mengatur berdasarkan jenis pangan yang berisiko. Ini maksudnya seperti apa kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini ada yang pertama ada polisiklik aromatik. Ini biasanya terbentuk ketika misalnya di proses pengasapan atau dibakar. Jadi kita diatur pada daging asap dan produk olahan daging asap
ini ada benzoapirene diatur 2 ppb atau mikrogram per kilogram. Lalu ada juga total benzoapiren, benzoaantrans, benzobefluorentan, dan skisi ini 12 ppb. Demikian juga pada jenis pangan lainnya ini yang berisiko mengandung polisiklik aromatik ini, yaitu misalnya ikan olahan yang diasap, lalu ada daging yang diberi perlakuan panas. Selanjutnya kami juga mengatur ada 3 MCPD pada protein nabati terhidrolisis, lalu juga ada mikotoksin. Mikotoksin ini kan terbentuk dari kapang ya. Jadi untuk aflatoksin misalnya ini dihasilkan dari kacang tanah, dari Aspergillus flavus seperti itu ya. Lalu juga ada rempah-rempah dalam bentuk utuh maupun bubuk, ada juga MPASI, ada jagung. Lalu juga ada dioksin pada daging olahan, hati olahan, ikan olahan, susu olahan, telur olahan, dan minyak dan lemak. Selanjutnya ada peraturan terbaru, yaitu Peraturan Badan POM nomor 9 tahun 2022 tentang persyaratan sembarang logam berat dalam pangan olahan. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 22 April 2022. Dan untuk peraturan ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. Pada peraturan sebelumnya kami mengatur pada tiap kategori pangan. Namun untuk peraturan baru ini kami mengatur berdasarkan jenis pangan olahannya. Misalnya ada produk olahan susu kami atur 0,10. Ini ada tanda bintang 2 yaitu dihitung terhadap produk siap konsumsi. Lalu juga ada timbal 0,02. Ada merkuri 0,02 dan kadmium 0,05 mg per kilogram. Lanjut. Selanjutnya ada Peraturan Badan POM nomor 13 tahun 2019 tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan olahan. Pada peraturan ini kami mengatur mengenai kriteria mikrobiologinya, yaitu ukuran manajemen risiko yang menunjukkan keberterimaan suatu pangan atau kinerja proses atau sistem keamanan pangan yang merupakan hasil dari pengambilan sampel dari pengujian mikroba, toksin, atau metabolitnya atau penanda yang berhubungan dengan patogenisitas atau sifat lainnya pada titik tertentu dalam suatu rantai pangan. Kriteria mikrobiologi ini meliputi 5. Yang pertama ada jenis pangan olahan, yang kedua ada parameternya, yang ketiga batas mikroba, yang keempat rencana sampling, dan yang kelima adalah metode analisis. Jenis pangan olahan, kita menguji mempertimbangkan jenis pangan yang telah diatur dalam peraturan terkait kategori pangan, yaitu Peraturan Badan POM nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan. Lalu untuk jenis mikrobanya, kita mengatur ada mikroba patogen, contohnya ada Salmonella. Lalu ada mikroba indikator higienisitas, contohnya adalah Enterobacter atau E. coli. Lalu untuk batas mikroba kita ada M besar dan M kecil. Ini maksudnya apa? Untuk M besar ini merupakan batas maksimal mikroba. Jadi tidak boleh ada yang melebihi nilai batas tersebut. Namun kalau M kecil adalah batas mikroba yang dapat diterima yang menunjukkan bahwa proses mikroolahan pangan telah memenuhi cara produksi pangan yang baik. Selanjutnya ada metode analisis, sesuai metode analisis yang tercantum pada peraturan, atau Bapak Ibu boleh menggunakan metode lain setara yang telah divalidasi dan diverifikasi. Rencana sampling ini merupakan metode sistematik untuk menilai mutu mikrobiologi dari satu lot atau batch pangan olahan. Jadi kalau satu lot atau batch ini merupakan yang dianggap sebagai diolah bersama-sama, jadi memiliki mutu yang seragam. Rencana sampling ini ditetapkan mempertimbangkan tingkat keyakinan keamanan dan mutu pangan yang tinggi, lalu jenis mikroba patogen yang semakin berbahaya, dan konsumen vulnerable. Konsumen vulnerable ini contohnya adalah bayi, ibu hamil. Jadi misalnya kalau patogennya misalnya Salmonella dan juga dikonsumsi oleh konsumen vulnerable, yaitu misalnya bayi. Jadi kalau seperti itu kan lebih ketat ini rencana samplingnya. Di peraturan kami mengatur untuk persyaratan Salmonella itu membutuhkan 30 sampel. Ini lebih ketat dibandingkan dengan jenis pangan lainnya. Lalu pada rencana sampling dilakukan pengambilan sampel berupa N dan penetapan keberterimaan hasil uji berupa C. N merupakan jumlah sampel yang harus diambil dan dianalisis dari satu lot atau batch pangan olahan. Sedangkan C merupakan jumlah sampel hasil analisis dari N yang boleh melampaui M kecil, namun tidak boleh melebihi M besar,
untuk menentukan keberterimaan pangan olahan. Nah, kita lihat contohnya di sini untuk susu pasteurisasi ada persyaratan ALT N-nya 5, artinya ada 5 sampel yang diambil dan diuji. Lalu C-nya 1, kriteria keberterimaannya 1, sedangkan M kecilnya adalah 10/4 koloni per mili, lalu M besarnya 10/5 koloni per mili. Di sini berarti hanya satu sampel yang boleh mengandung ALT antara 10/4 sampai 10/5 koloni per mili. Sedangkan suaranya hilang, Bu. Macet, Bu. oh, sorry, hilang. Ada. Saya izin lanjutkan ya, Bu. Suaranya nggak ada, Ibu. Izin, apakah peserta yang lain mendengar? Saya mendengar, cuman Agak putus-putus memang. gitu. Nggak bersih suaranya. Ada suaranya. Mohon izin Bapak yang atau Ibu yang tidak mendengar, mungkin sinyal di tempat Ibu kurang baik ya. Kita lanjutkan saja karena pada umumnya yang lain jelas mendengar. Baik, terima kasih Bu Reksa. Peserta saya izin melanjutkan ya Pak, Bu. Jadi untuk di tabel ini hanya ada satu sampel yang boleh mengandung angka lempen total ALT antara 10/4 sampai 10/5 koloni per mili. Sedangkan 4 sampel lainnya jumlahnya harus kurang dari 10/4 mili dan tidak boleh ada ALT lebih dari 10/5 koloni per mili. Untuk metode analisanya menggunakan ISO 48331 atau SNI 2897. Namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ataupun di batang tubuh peraturan ini, Bapak Ibu boleh menggunakan metode analisis yang lain yang telah divalidasi dan diverifikasi. Saya izin ganti mic dulu. Apakah sudah terdengar? Oh ya, baik. Agak jauh, oke. Sudah, Bu. Ya baik, terima kasih Bu. Saya lanjutkan, ya untuk memperjelas peraturan yang kami susun terkait cemaran mikroba itu, kami membuat pedoman penerapan peraturan Badan POM tentang cemaran mikroba dalam pangan olahan. Pedoman ini disusun pada tahun 2019. Dan utamanya pada peraturan ini ada di bab 5 yang menjelaskan tentang penerapan peraturan Badan POM nomor 13 ini. Jadi yang pertama ada penerapan di pengawasan pre-market pangan olahan, yaitu diutamanya di registrasi MD pangan dalam negeri dan juga ML, yaitu pangan impor. Untuk pangan olahan MD, hasil pengujian sesuai jenis pangan untuk parameter mikroba patogen. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang pernah konsul kami bingung kenapa di jenis pangan ini hanya dipersyaratkan saja mikroba patogennya misalnya Salmonella pada jenis pangan tertentu. Nah itu memang kalau misalnya registrasi pangan MD, itu kami persyaratkan hasil pengujian untuk parameter mikroba patogennya saja. Kecuali untuk kategori pangan 13, ini kami wajibkan untuk diuji pada seluruh parameter. Dan juga untuk pengujiannya boleh berasal dari produk trial skala pilot pen atau produk trial skala komersil. Selama produser memiliki keyakinan bahwa produknya nanti dalam skala komersil atau skala produksi pada saat dijual di sarana retail atau distribusi ini sudah sesuai untuk semua parameter. Jadi tetap kami lakukan pengawasan di post market untuk seluruh parameter yang sesuai dalam peraturan Badan POM nomor 13 tahun 2019. Selanjutnya ada penerapan dalam rangka pengawasan post market di sarana produksi, ini untuk pengawas kami. Jadi pengawas melakukan pemeriksaan dokumen terkait sistem kontrol keamanan pangan antara lain CPPOB, CPPB-IRT, sertifikat HACCP, dan juga dokumen terkait pengendalian kualitas dan jaminan mutu, misalnya dari dokumen QC dan QA-nya. Dan juga dokumen referensi jika industri menggunakan acuan persyaratan selain peraturan Badan POM nomor 13 tahun 2019. Lanjut.
Yang selanjutnya ada pengawasan post market di sarana distribusi. Di sini pengawas mengambil atau menguji sejumlah sampel produk pangan dari lot atau batch yang sama, sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian. Dan sarana distribusi pangan ini yang kami awasi ini ada di sarana retail pangan, ada juga di gudang, ada di distributor, dan ada di Fasyankes, yaitu apotek, IFRS, dan juga puskesmas. Lalu kami ada ketentuan mengenai sampling diperketat dan kondisi sampling diperlonggar. Jadi sampling ini dapat diperlonggar atau diperketat, tapi harus memenuhi ketentuan berikut. Jadi kalau sampling diperlonggar ini boleh dilakukan, misalnya tidak pernah ada isu KLB terkait produk pangan tersebut. Lalu juga hasil rekam data monitoring di sarana produksi dan atau rekam data pengawasan prioritas sampling menunjukkan persyaratan parameter mikroba yang diujikan selalu memenuhi persyaratan. Jadi yang diperlonggar ini frekuensi samplingnya saja, tapi untuk kriteria mikrobiologi tetap sesuai peraturan. Lalu yang selanjutnya ada sampling diperketat. Sampling diperketat ini dilakukan apabila pernah ada isu KLB terkait jenis pangan atau parameter mikrobanya. Lalu misalnya ada pengaduan atau ada keluhan dari konsumen terhadap jenis pangan. Lalu hasil rekam data monitoring di sarana produksi dan atau rekam data pengawasan prioritas sampling menunjukkan persyaratan parameter yang diujikan tidak memenuhi syarat yang berulang. Lalu selanjutnya ada persyaratan cemaran mikroba pada pangan olahan yang tidak tercantum dalam lampiran. Untuk kasus seperti ini, maka kriteria mikrobanya mengikuti jenis pangan yang mendekati peraturan tersebut. Mendekati jenis pangan tersebut. Jadi misalnya di 513 belum diatur, tapi di jenis pangan yang mendekati, misalnya 514 itu sudah diatur. Seperti itu, tapi nanti kalau misalnya pernah Bapak Ibu ada kasus seperti itu, bisa konsul kepada kami. Nanti kami bakal dikaji lagi, dikonsul, dan dilihat mana kategori pangan yang tepat. Untuk jenis pangan kategori pangan 11, yang perlu diharapkan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, maka penentuan kriteria mikrobiologinya dapat ditentukan dari cara pengolahannya, dari daftar ingredient yang paling berisiko tercemar mikroba, dan juga dari cara konsumsinya. Lalu ada penerapan batas maksimal cemaran mikroba terkait sampel dalam kemasan kecil dan curah. Misalnya untuk dalam kemasan kecil ini misalnya membutuhkan 25 gram sampel dan berat dasarnya produknya 15 gram. Maka untuk N yang ke-1 membutuhkan 2 kemasan. Jadi yang 15 gram itu dikali 2, 30 gram, sisa 5 gramnya itu boleh digunakan untuk pengujian N yang kedua selanjutnya. Dan demikian begitu selanjutnya. Sedangkan untuk sampel bentuk curah, misalnya dalam karung, diambil sesuai N dari tiap karungnya. Tapi kalau misalnya kurang dari N-nya, ada di bawah ini, apabila terdapat 3 karung dengan persyaratan N sama dengan 5, maka 3 karung tersebut dapat dianggap satu lot atau batch. Dan pengambilan sampel N sama 5 dapat diambil dari ketiga karung tersebut. Lalu yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang policy brief dan pedoman yang telah kami susun pada tahun 2019 sampai 2020. Pada tahun 2019, kami menyusun policy brief formaldehida dalam pangan olahan yang terbentuk karena proses. Jadi formaldehida ini merupakan formalin ya Bapak Ibu. Jadi kalau formalin ini pernah ada kasus bahwa sebenarnya ada juga formaldehida yang terbentuk secara alami, misalnya pada ikan. Nah, kami melakukan kajian terkait hal ini, demikian juga KKP telah menerbitkan policy brief ini, khususnya pada ikan kalau KKP. Dan dalam policy brief ini, kami menjelaskan mengenai formalin, mengenai kasus yang pernah terjadi, kasus pengawasan kita, regulasi, dan juga rekomendasi kami pada policy brief ini. Lalu ada saran juga pada masyarakat, bahwa masyarakat harus berhati-hati dalam memilih produk pangan yang berisiko mengandung bahan berbahaya, khususnya formaldehida, dan masyarakat perlu mengetahui ciri-ciri pangan yang ditambahkan dengan formalin. Lalu untuk pelaku usaha, kami sarankan bahwa pelaku usaha baik produsen dan distributor formalin dapat mendapatkan penanda berupa pemahit dan atau saccharide pada produk formalin yang akan diedarkan dalam rangka mengurangi penyalahgunaan formalin pada pangan. Lalu pelaku usaha dapat
dapat memilih metode pengawetan mulai pendinginan, pembekuan, hingga raman, dan lain-lainnya selain menggunakan permangan. Yang selanjutnya, pada tahun kemarin, kami menyusun pedoman tentang menurunkan cemaran akrilamida pada kopi olahan. Lalu, apa itu akrilamida? Akrilamida merupakan salah satu senyawa yang berpotensi memicu kanker atau karsinogenik. Menurut JICVA, salah satu pangan olahan yang berpotensi mengandung cemaran ini adalah kopi olahan. Tapi tidak hanya kopi olahan ya Bapak Ibu, salah satu jenis pangan yang berpotensi mengandung cemaran ini contohnya adalah keripik. Tapi pada perubahan ini kami khususkan pada kopi karena ada berbagai pertimbangan, misalnya sering dikonsumsi dan juga jumlah perdagangan tinggi untuk kopi. Akrilamida dapat terbentuk selama proses penyanggaian kopi beras, yaitu ginbin. Kadar cemaran akrilamida ini dapat diturunkan dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai dari hulu ke hilir. Yang pertama adalah seleksi buah kopi. Jadi pemanenan dilakukan secara selektif dengan hanya memilih buah kopi yang tepat masak. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar ini, yaitu buah kopi yang berwarna merah. Selanjutnya dilakukan perambangan buah kopi dalam air, yaitu dilakukan untuk memisahkan buah cacat yang sudah masak dan buah utuh yang dan tempat masak. Untuk buah cacat ini akan mengapung, sedangkan untuk buah utuh ini akan menggelam. Jadi di sini petani akan memisahkan buah yang cacat dengan buah yang bagus. Nah, selanjutnya dilakukan sortasi. Di sortasi ini dilakukan pemisahan kopi yang memenuhi syarat mutu SNI sebagaimana ditunjukkan pada gambar di sini juga. Untuk kopi beras yang memenuhi SNI lebih bagus ya kalau misalnya beras hitam itu ditandai dengan setengah atau lebih dari bagian luarnya berwarna hitam, lalu ada yang mengkilap dengan keriput. Dan untuk beras muda ditandai dengan permukaan keriput dan berwarna hijau coklatan. Kenapa ini harus disortasi? Karena umumnya pada kopi beras yang cacat ini mengandung cemaran akrilamida yang lebih tinggi. Selanjutnya dilakukan proses penyangraian. Nah, proses penyangraian ini merupakan salah satu titik kritis terbentuknya akrilamida. Jadi di sini kami rekomendasikan bahwa untuk suhu penyangraian kopi beras yang direkomendasikan untuk kopi arabica di bawah 175 derajat Celcius dan kopi robusta kurang dari 200 derajat Celcius. Dan untuk racikan biji kopinya, racikan biji kopi robusta dan arabica dapat menurunkan kadar akrilamida karena biji kopi arabica mengandung akrilamida yang lebih rendah. Lalu pada penyimpanan, dari studi literatur menunjukkan bahwa penyimpanan ya baik, saya lanjutkan. Untuk penyimpanan, studi literatur menunjukkan bahwa penyimpanan biji kopi atau kopi bubuk dapat menurunkan kadar akrilamida. Namun demikian, hal ini dapat mempengaruhi sifat organoleptiknya. Lalu terakhir pada penyeduhan. Untuk cara penyeduhan kopi yang kami sarankan adalah filter brew, yaitu dengan penyaringan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Ibu Mami. Ya, silakan.